Selain pernyataan sikap, bentuk keprihatinan juga dilakukan dengan mendampingi perwakilan PN Sidoarjo saat melapor ke Polres Sidoarjo. Bagaimana modelnya? Katanya ndak punya kepentingan. Dari mana bahasa itu? Ini Bambang Ketua DPC Pradi Sidoarjo. Ini bodoh ini. Ngakunya nggak ada kepentingan, tapi kenapa kau dampingi? Kalau sebagai apa? Bagaimanapun Pradi itu kan organisasi advokat. Kalau mendampingi orang ke mana, berarti mereka itu sebagai kuasanya, kuasa lisan, ya. Jadi mereka mengatakan mendampingi. Ya, lapor ke Polres Sidoarjo. Laporannya tadi ada 2 pasal tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE sudah pencemaran nama baik, Pak. Ya, kita serahkan ke pihak kepolisian mana yang nanti bisa dibuktikan. Waduh, berarti mereka itu cuma mencari-cari. Ya, pantesan terkait kabar bahwa terlapor dalam perkara ini adalah seorang pengacara atau anggota Pradi, pihaknya mengaku masih berusaha mencari data pastinya. Ngapain cari-cari data pasti? Yang namanya advokat ataupun masyarakat, harusnya dia sebagai pengurus advokat itu harusnya berpikir pakai otak. Anda ingat, ya, kita akan ketemu. Pasti gak akan ketemu di dunia, di akhirat pasti ketemu. Kalau memang advokat tentu terkait dengan kode etik, tegas saya, ya kode etik mencampuri urusan ini. Harusnya Anda itu ada di posisi berbeda dengan hakim. Tapi kan Anda mendukung perbuatan hakim yang curang. Ya, berarti Anda mendukung hakim itu yang berbuat curang. Oh, pantas. Anda suka main kong-kali-kong, katanya bisa pengkondisian dengan hakim. Ini loh, apesnya Anda. Ya, karma. Ketemulah Bambang, ketemu Anda karmanya. Karena Anda suka mengkondisikan hakim. Ya, saya tidak mau bekerja pengkondisian. Lalu, terkait kabar bahwa telah pihaknya. Jadi gini, Selasa siang PN Sidoarjo melaporkan Guntur Larema dan istrinya, Tuti Rahayu, warga Surabaya telah membuat kerusuh ruang sidang PN Sidoarjo tanggal 29 Juni lalu. Ketika itu saat hakim membacakan putusan terhadap seorang terdakwa dalam kasus BP Jatinsari, terlapor berusaha mencegah. Siapa yang mencegah? Bodohnya di situ. Tidak ada yang mencegah. Tidak ada yang mencegah. Yang ada adalah sudah diputus, setelah kita sudah tahu ada hasilnya, kita baru berkomentar. Jadi bukan mencegah. Itulah bodohnya. Makanya sudah tua bangka, ya. Tapi nggak bisa lihat-lihat ini jadi pengacara kok bisa. Mereka mengolok-olok pengadilan dan sebagainya karena diduga tidak terima atas putusan ini. Ya iya. Kami pun sudah melakukan namanya apa? Pak, kami sudah melapor kepada KY dan terhadap hakimnya ini sudah dikasih sanksi, ya, tidak ada, kami tidak diam. Begitu juga dengan perkara saya yang sekarang sedang bergulir di PN Sidoarjo, saya juga laporkan hakimnya, karena sudah jelas hakimnya itu melanggar norma larangan mengadili karena memiliki konflik kepentingan. Tapi dia ngakunya, oh saya tidak terlibat kok, apanya yang terlibat? Inilah hakim yang bodoh juga, ya, hakim yang mengadili kami juga bodoh. Bola-balik saya bacakan. Saya keberatan diadili di pengadilan setempat karena pelapornya adalah wakil ketua. Masa coba bayangkan, saya dilaporkan oleh ketua pengadilan negeri Sidoarjo. Ya, ini bukti surat tugas. Biasanya surat kuasa aja nggak berlaku. Melapor, kemudian seseorang harus pelapornya itu orang yang dirugikan itu harus di BAP. Nah ini ketua pengadilannya hebat, ya, Iwayan Karya. Bapak hakim nggak tahu bapak itu ada di mana sekarang. Bapak Iwayan Karya, bapak itu nggak ngerti hukum. Kasihan masyarakat. Moga-moga Tuhan, bapak kan orang Bali, ya Pak ya. Bapak tahu karma kan? Nah ini Pak, bapak tanda tangan surat ini. Iwayan Karya menugaskan surat tugas. Surat tugas kepada karyawannya, wakil sekretaris untuk melaporkan saya dan istri. Kemudian polisi
sudah tidak mematuhi lagi ketentuan undang-undang. Tanpa diperiksa pun pelapor sebagai korban yang ketua pengadilan, kami sudah jadi tersangka. Lalu jaksa pun menerima. Ya, jaksa itu loh bekerja disumpah dulu, bekerja dia pengacara negara. Masa jaksa langsung melengkapi apanya ini berita acara apa istilahnya berkasnya P21, padahal dia tahu. Itulah bodohnya juga jaksa. Jadi makanya negara ini sebetulnya ditipu oleh orang-orang itu. Mereka sebelum bekerja disumpah, lalu mereka bekerja digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Pada waktu mereka sumpah hanya untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Mereka kepentingan suap lebih banyak. Jadi saya ingin mengatakan pada masyarakat Indonesia, lawan, lawan, lawan. Jangan pernah mau takut. Kepada para pengacara, gak usah takut sama hakim. Hakim juga manusia. Mereka punya kewenangan, tapi ingat mereka juga punya batas. Sedangkan para pengacara ini memang juga ada batas. Tapi ingat, Anda membela, memperjuangkan hak klien yang harkat, martabat, dan hak asasinya mau dirampas oleh ketidakjujuran. Jadi saya minta pengacara sudah gak usah lah main 8686. Gak usah minta tolong. Kita main argumentasi. Anda belajar hukum lah, ya. Belajar hukum seperti apa yang saya sering lakukan. Karena terus saja, semakin saya dipermainkan, semakin saya akan melawan. Ya, saya sudah tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan apa istilahnya nanti ada orang bilang, Pak, kamu jangan terlalu keras. Tuh, bagaimana saya nggak terlalu keras? Ini masalah harkat, martabat. Ya, nanti gini-gini ada kepentingan apa? Itu berarti kepentingan minta tolong. Kita ini pengacara. Pengacara diajarin tuh membela berdasarkan hukum. Kalau memang klien saya salah, hukum dia. Saya hanya ingin mengatakan bahwa luruskan hukumnya. Jangan sampai salahnya 50, dihukumnya 1000. Ya, itu gak benar. Keadilan pengacara itu bukan berarti membela klien yang salah supaya tidak salah. Enggak itu, saya tidak begitu, saya enggak. Jadi kalau klien saya itu salah, itu ada bobotnya. Karena hukumnya juga itu kan ada bobotnya. Ada hukuman mulai dari 3 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 20 tahun. Ya, itu. Nah, yang saya jaga, kepentingan klien saya jangan sampai dia salahnya cuma 10, dihukum 1000. Ya, itu yang gak benar. Ya kalau memang dia salah, ya sudah. Salah 10, hukumlah dia 10. Ya itu. Jadi itu hakim-hakim itu harus ada seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman pengacara, karena Anda ini sudah terbiasa kong-kali-kong dengan penyidik, dengan JPU, akhirnya Anda selalu berpikir kondisian. Mulai dari sekarang, mohon tinggalkan dengan kebiasaan-kebiasaan pengkondisian. Ya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan takut lagi. Jangan takut lagi menghadapi yang namanya pengadilan. Karena sesungguhnya pengadilan itu adalah ruang untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi bagi para terdakwa. Bukan ruangnya hakim untuk merampas hak asasinya manusia. Ingat, ya. Tolong dicatat baik-baik ini omongan saya. Penyidik, JPU itu jaksa penuntut umum dan hakim adalah perangkat negara khusus di bidang hukum untuk menegakkan hak asasi manusia. Ya, mereka memang diberikan kewenangan untuk memeriksa, untuk mengadili, untuk menghukum orang, menjatuhkan hukuman pada orang. Tapi mereka diberikan batas, tidak boleh sembarangan. Karena itu saya ini sudah menghadapi beberapa perkara, saya lihat permainan hakim itu kasar dan bodoh, tolol, ya, maka saya sudah tidak ada lagi rasa takut. Gak ada lagi rasa takut. Yang penting saya hindari jangan saya bersalah, jangan saya langgar undang-undang, jangan saya melakukan pelanggaran. Karena ternyata penyidik itu, penyidik saya namanya apa? Kanitnya Hafid. Dia itu AKP. Yang kasarnya dulu Aris, ya, di Sidoarjo. Goblok.
Mereka nggak ngerti hukum. Tapi mereka dibayar mereka. Tunggu aja, karmanya akan datang. Coba Hafid itu datang ke rumah saya, bawa anak buahnya pagi-pagi, sekitar jam 7, jam 8. Ya, mereka jemput paksa.